Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita mulai cara kajian kali ini. Alhamdulillah Ustaz Zainan sudah bergabung bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita senang sekali, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim kembali, bersua kembali dalam majelis ilmu, tentunya majelis ilmu kita di kajian Islam virtual. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita angkat tema tentang garis besarnya aid from home. Jadi headline-nya adalah aid from home, tapi wabil khususnya nanti akan dibahas oleh Ustaz Zainal terkait dengan apa yang akan kita jalankan ibadah lusa, ya, tentang sholat Idul Adha dan beberapa terkait dengan fikih kurban nantinya. Baik, pertama-tama mari kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, kesehatan, kesempatan dan juga tentunya keimanan bagi kita semua Bapak Ibu. Dan dengan media ini juga bentuk syukur kita, ya. Kita luangkan waktu yang diberikan Allah dengan aktivitas yang bermanfaat. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita, suah kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di hari akhir nanti memperoleh syafaat beliau dan dikumpulkan di yaumul akhir nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan selalu dalam keadaan prima, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian jika ada keluarga kita yang sakit, masih dalam tahap entah itu isolasi mandiri, penyembuhan dan sebagainya, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan media yang terbaik. Apapun itu bagi seorang muslim adalah yang terbaiknya. Dengan bersyukur dan juga bersabar. Insya Allah Ustaz Zainal sudah siap. Mari kita buka kajian kita kali ini dengan membaca suratul Fatihah secara bersama-sama. Al-Adriyah amal sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami persilakan nanti Bapak Ibu bisa bergabung, bisa sharing dengan media virtual ini baik secara live maupun dengan media chat yang ada di sana. Silakan nanti. Baik, tafadhol Ustaz Zainal, kami persilahkan waktu dan tempat. Dari saya cukup sekian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewu sudah terlihat Pak Rito nggih? Sampun Ustaz nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat majelis kajian virtual keluarga besar Badan Kepegawaian Negara Kantek 1 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita dapat bersilaturahim secara virtual dan bersama-sama untuk mengadakan majelis taklim yang mudah-mudahan menjadi salah satu dari amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema sore hari ini adalah Eid from Home, tuntunan sholat Idul Adha dan fikih kurban, yang insya Allah pada Selasa lusa kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha. Meskipun masih dalam suasana yang terbatas, bahkan sangat dibatasi karena diberlakukannya PPKM pada kesempatan Idul Adha tahun ini. Namun Idul Adha tetap sebagai hari raya bagi umat Islam dan tentu kita juga menyambutnya dengan amalan-amalan yang dapat kita tunaikan sebagai bagian dari cara kita memuliakannya. Nah, kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema ini. Juga nanti kita kaitkan dengan aspek fikih kurban yang meskipun pada pertemuan yang lalu telah kita ulas juga beberapa hal, namun dirasa masih ada beberapa aspek yang belum kita ulas, maka pada kesempatan sore hari ini akan kita bahas bersama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya awali dengan menyampaikan satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar, yang di dalamnya kita diperintahkan untuk bersama-sama menunaikan ibadah yang mulia ini. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Kautsar ini, jadi surah Al-Kautsar ini merupakan surat yang paling pendek Bapak Ibu di dalam Al-Quran, hanya 3 ayat, dan mungkin juga sering menjadi surat favorit kita ya, kalau sholat gitu. Hanya 3 ayat, sesungguhnya ada beberapa surat juga yang juga sama-sama 3 ayat ya, seperti surat Al-Asr itu juga 3 ayat, surat Idza Jaa itu juga 3 ayat ya. Namun kalau dihitung dari panjang pendeknya kalimat, surat Al-Kautsar inilah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Nah, ini satu surat di dalam Al-Quran yang sering dikaitkan dengan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban, karena di dalamnya ada ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menunaikan syariat tersebut. Kita ulas secara sekilas Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad ya, nikmat yang banyak. Jadi pada awalnya ayat ini memang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerima wahyu. Ya. Maka kalau kita membaca Al-Quran sering kita menjumpai kalimat mu itu di dalam kurung itu ada kata atau apa namanya tulisan Muhammad ya, karena memang ditujukan kepada Rasulullah ya sebagai penerima kitab suci Al-Quran ya, langsung dari malaikat Jibril ya, yang menyampaikan firman Allah ini ya. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Jadi Rasulullah telah diberikan oleh Allah nikmat yang sangat banyak. Di dalam salah satu tafsir bahkan dikatakan makna Al-Kautsar itu juga dikaitkan dengan satu nama telaga di surga nanti ya, yang namanya Telaga Kautsar ya. Yang itu merupakan telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
yang akan menjadi salah satu tempat berkumpulnya umat Rasulullah yang bertakwa dan bisa meminum air dari telaga Kausar itu. Yang dikatakan kalau siapa yang minum air telaga Kausar itu dia tidak akan merasa dahaga setelahnya selama-lamanya, begitu dalam sebuah penjelasan tafsir. Jadi Allah telah memberikan kepada Rasulullah, kepada Muhammad nikmat yang sangat banyak. Al-Kausar ya, nikmat yang amat banyak. Sesungguhnya ayat ini juga ditujukan kepada kita semua, Bapak Ibu. Ya. Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Ya, nikmat berupa rizki, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa apa saja. Bahkan hidup kita itu sendiri, ya, waktu yang kita lalui sendiri itu juga hakikatnya nikmat yang sangat banyak. Dan kalau itu dibandingkan dengan masa-masa di mana kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, pada umumnya itu masih jauh lebih banyak ya nikmat yang kita terima. Sehingga meskipun dalam suasana di mana kita prihatin saat ini, di mana kita mengalami suasana yang merupakan ujian dari Allah, ya. Ada musibah di sana, ada situasi sulit yang kita hadapi, namun ingatlah bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Yang kalau ditimbang, ya tetap akan lebih banyak nikmat yang kita terima dibandingkan ujian atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kita. Maka kita diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Bahkan di dalam segala keadaan. Alhamdulillah, ya, fi kulli halin, wa ala kulli halin. Ya. Jadi segala puji bagi Allah, ya, kita bersyukur kepada Allah fi kulli halin, di dalam segala keadaan, wa ala kulli halin, dan atas segala keadaan. Ya. Jadi kalau kita mendapati situasi yang tidak menyenangkan kita, kalau dalam hadis itu disebutkan, bahkan kita pun juga baik untuk memanjatkan tahmid ya dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dalam keadaan yang tidak menyenangkan kita, ya kita pun juga bisa mengucapkan ucapan itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Atas segala keadaan Allah tetap berhak atas segala puji. Jadi kita diingatkan oleh Allah betapa banyak nikmat yang telah kita terima. Ya, meskipun mungkin ya kita mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang membuat kita merasakan kesulitan, ya, ada ujian, ada musibah, tetapi nikmat Allah sangat banyak. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Maka dengan sebab Allah telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak, fasholli li rabbika, tunaikan syukurmu kepada Allah ya dengan melaksanakan ibadah sholat. Jadi sholat itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah sesungguhnya. Perwujudan rasa terima kasih kita kepada Allah, salah satunya dengan kita menunaikan ibadah sholat. Maka satu ketika Rasulullah pernah ditegur oleh Ibunda Aisyah ya, Ummul Mukminin ya. Ketika mendapati Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat giat menunaikan ibadah sholat sunnah ya. Bahkan diriwayatkan sampai kaki beliau yang mulia itu bengkak gitu ya. Karena terlampau banyak berdiri dan panjangnya sholat beliau ya. Itu sampai Ibunda Aisyah pernah menegur Rasulullah, atau ya bukan menegur ya, istilahnya menyampaikan unek-uneknya begitu. Wahai Rasulullah, engkau kan hamba Allah yang paling mulia, yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan orang yang paling dikasihi oleh Allahnya. Tetapi kenapa engkau masih sedemikian rajinnya menunaikan ibadah begitu? Ini unek-uneknya Ibunda Aisyah kepada Rasulullah waktu itu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya, dengan ungkapan begini.
bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah. Ya. Jadi dengan sholat yang beliau tunaikan, ternyata merupakan salah satu perwujudan dari rasa syukur beliau. Ya. Jadi ingatase Rasulullah sudah dijamin masuk surga, mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Tetapi masih sedemikian rajin di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, ini kan luar biasa ya. Nah, luar biasa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan teladan kepada kita bahwa di dalam menunaikan ibadah ternyata bukan hanya berlatar pada sebab kita takut kepada Allah, takut akan siksanya, ya, atau semata karena diwajibkan, tetapi juga berdasarkan atas perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Apalagi kan ibadah-ibadah sholat sunat itu pada umumnya ya bukan merupakan ibadah yang diwajibkan, ya namanya ibadah sunnah ya. Jadi itu berangkat dari rasa syukur kepada Allah. Fasholli li rabbika, maka tunaikanlah sholat ya untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya. Jadi di sini digandeng antara ibadah sholat dan ibadah kurban. Selain pengertian ibadah sholat secara umum yang kita tunaikan, entah itu ibadah sholat 5 waktu, sholat-sholat sunnah, juga secara khusus menunjuk pada ibadah sholat yang dikaitkan dengan hari raya kurban, yaitu ibadah sholat Idul Adha, yang kemudian dirangkai dengan ibadah kurban. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, Muhammad, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Nah, jadi orang yang membenci Rasulullah, ya, mengejek beliau, itulah yang terputus dari rahmat Allah. Sesungguhnya ayat ini memiliki sebab nuzul ya, atau latar belakang turun. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy itu sering menjuluki Rasulullah dengan julukan Al-Abtar gitu ya. Jadi kalau manggil Rasulullah itu Muhammad Al-Abtar gitu ya. Muhammad itu orang yang terputus ya. Ini ejekan orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, kenapa Rasulullah kok dijuluki oleh mereka sebagai Al-Abtar ya, orang yang terputus ya. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki putra laki-laki yang kemudian melanjutkan keturunan beliau. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya memiliki putra laki-laki ya, ada namanya Qasim, ada namanya Abdullah, ada namanya Ibrahim. Jadi putra Rasulullah itu semuanya ada 7 Bapak Ibu. Ada yang 4 perempuan, yang 3 laki-laki. Ya. Tetapi ternyata putra beliau yang laki-laki semuanya meninggal dikala masih belia, ya masih muda. Bahkan Ibrahim itu masih kanak-kanak ya, masih balita, itu sudah meninggal. Nah, sehingga kemudian tidak ada yang melanjutkan keturunan Rasulullah ya, tidak sampai kemudian berkeluarga dan kemudian berketurunan ya. Karena orang Arab jahiliyah itu kan tradisinya itu sangat patriarkal ya. Mereka hanya mengakui nasab dari garis laki-laki. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai orang yang terputus ya, karena tidak memiliki jalur keturunan yang kemudian melanjutkan nasab beliau dari garis laki-laki. Jadi Rasulullah, keturunan beliau itu berasal dari putra Rasulullah yang bernama Fatimah. Itu kan perempuan ya. Dalam tradisi Arab itu tidak dianggap. Maka kemudian orang-orang Arab jahiliyah itu menyebut Rasulullah dengan sebutan huwal abtar. Dia orang yang terputus gitu kan. Nah kemudian turunlah ayat ini yang sekaligus membantah ejekan orang-orang kafir Quraisy. Inna syani'aka huwal abtar. Itu orang yang mengejekmu Muhammad, dialah orang yang terputus. Terputus dari dalam makna terputus dari rahmat Allah. Nah, jadi ini salah satu dari latar belakang historis atau kesejarahan turunnya surat Al-Kautsar. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya terkait dengan amalan sunnah yang kita tunaikan pada hari raya Idul Adha lusa nanti, kita ingatkan kembali ya.
ada beberapa amalan yang dapat kita tunaikan sebagai bagian dari amaliyah sunnah yang insya Allah akan menjadikan hari kita, hari raya kita menjadi barokah dan begitu banyak kebaikan yang dapat kita raih. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya jangan lupa ya kita mandi sunnah pagi-pagi ya. Jadi pagi hari di hari raya Idul Adha ya kita mandi sunnah ya, mandi hari raya ya, mandi sunnah itu pagi-pagi ya. Ya kalau misalnya sekalian mandi wajib juga boleh gitu ya. Tapi hukum asalnya yang kita tunaikan di pagi itu adalah mandi sunnah ya. Kalau ada yang mewajibkan ya mandinya cukup sekali, yang wajib dan yang sunnah sekaligus dapat kita tunaikan dalam satu paket gitu. Mandi sunnah pagi-pagi ya, dan memakai wewangian ya, memakai apa namanya minyak wangi ya. Bagaimana kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika hari raya beliau memakai wewangian ya. Kemudian yang kedua memakai pakaian yang baik ya, syukur yang bagus lagi gitu ya, memakai pakaian yang baik. Nabi juga ketika hari raya itu beliau membiasakan memakai pakaian yang terbaik yang beliau miliki ya. Jadi paling tidak yang memakai pakaian yang baik lah, yang apa namanya, yang rapi ya, terutama untuk kepentingan ibadah ya. Mungkin baju koko atau apa ya, tidak harus baju koko juga, tetapi pakaian yang baik ya, yang baik, rapi ya, dan layak untuk kita kenakan di hari raya. Karena hari raya itu kan syariatnya memang kita diperintahkan untuk bergembira, namanya juga hari raya ya. Jadi ada dua hari raya umat Islam ya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dua-duanya adalah hari raya yang kita disyariatkan untuk menyambutnya dengan kegembiraan. Nah, salah satu dari perwujudan kegembiraan kita juga dengan penampilan yang baik, ya, yang apa rapi atau yang ya setidaknya layak begitu. Tidak kemudian ya dengan pakaian yang apa namanya bahkan di bawah dari yang semestinya gitu ya, yang apa namanya yang tidak pantas. Nah, itu tidak sepantasnya. Kecuali kalau memang untuk apa namanya, misalnya ada bapak-bapak yang memang bertugas sebagai panitia kurban ya, menyembelih, nah itu ya tentu konteksnya berbeda. Tetapi kita ketika menunaikan ibadah sholat sunnah hari raya dianjurkan memakai pakaian yang baik. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, memperbanyak takbiran ya, memperbanyak takbiran yang bahkan kita disunahkan sudah mulai besok pagi. Besok pagi seusai sholat subuh Bapak Ibu di hari Arafah ya, selain kita disunahkan untuk berpuasa, puasa Arafah, itu kita juga dianjurkan untuk memperbanyak takbiran ya, memperbanyak takbiran. Seusai sholat subuh kita menunaikan takbiran. Ya, seusai sholat subuh. Jadi begitu kita sholat subuh selesai, kita membaca bacaan takbir ya, kemudian tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd ya. Bisa sendiri-sendiri ataupun berjamaah ya, bersama-sama ya. Jadi mulai besok subuh sudah dianjurkan kita memperbanyak bacaan takbiran ini. Apalagi kemudian di malam harinya, malam hari raya ya. Dan juga pada hari rayanya ya, menjelang sholat Id ya, sejak kita apa namanya menunaikan ibadah sholat subuh di hari raya Idul Adha, itu waktu yang paling dianjurkan untuk kita memperbanyak bacaan takbir ini atau takbirannya. Dan itu ada ayatnya di dalam Al-Quran itu ya, yang memerintahkan dan mengisyaratkan hal itu. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, kita tidak makan dan minum sebelum sholat Id. Ya, meskipun ini bukan satu larangan yang sifatnya harus ya, jadi tidak haram juga kita makan minum ya sebelum sholat Id. Ya. Hanya dianjurkan, ya, dianjurkan. Ada nilai sunnahnya begitu. Sebelum kita sholat Id, jangan makan dan minum dulu. Ya.
Nah, ini berbeda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri malah sebaliknya. Karena kita habis puasa sebulan penuh, di pagi hari, usai sholat subuh, hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk sarapan ya, atau setidaknya makan, kalau Nabi biasa makan beberapa butir kurma ya, karena Nabi juga biasa sarapan hanya dengan kurma begitu. Ya kalau kita sarapan atau mungkin dengan pisang goreng ya itu juga sudah mencukupi ya, atau ngeteh begitu ya. Nah sebaliknya kalau hari raya Idul Adha justru kita disunahkan. Jadi dianjurkan untuk tidak makan dan minum sebelum sholat id. Jadi kalau kita sholat idnya jam 7 misalnya ya sampai jam 7 itu kita tidak makan dan minum. Sejak waktu subuh begitu. Wah, atau mungkin sholatnya jam 8 ya berarti sampai jam 8 begitu ya. Nah, itu kita tidak makan dan minum ya. Wah, dan insya Allah ya kan waktunya tidak lama ya, insya Allah ya, tidak masalah gitu ya. Kalau nanti khawatir, wah tidak kuat, wah perlu sahur dulu, ya sahur dulu gitu ya. Ya, jadi tidak makan dan minum sebelum sholat id. Nah, ini ada sunnahnya. Jadi begitu sholat id selesai kita bisa makan dan minum. Nah itu sunnahnya. Nah, kemudian ada sunnahnya jika kita sholat di luar, sunnah menempuh jalan yang berbeda, pergi dan pulangnya. Ya, jadi Nabi kalau sholat id, baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, itu beliau berangkat dan pulangnya itu menempuh jalan yang berbeda. Ya, ini sunnah ya. Sekali lagi sunnah. Ini judulnya kan amalan sunnah ya. Jadi bukan satu kewajiban. Ya. Jadi tidak harus. Ya, misalnya memang akses jalannya hanya itu ya itu saja ya, tidak kemudian kita memaksakan untuk menempuh jalan yang berbeda dan kemudian harus ngalang ya, tidak harus begitu juga. Ya, namun dalam situasi yang normal ini maksud saya jadi dalam situasi PPKM nanti ada penjelasan tersendiri dan kita memang dianjurkan untuk sholat Idul Adha di rumah. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu memperbanyak amal ketaatan. Ya, secara umum, amaliyah kebaikan kita, apapun itu, di hari raya Idul Adha, itu pahalanya akan berlipat. Ya. Mungkin kita bersedekah, ya. Apalagi itu juga masuk dalam cakupan 10 hari atau 10 awal 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang nilai pahala dan ketaatan yang kita tunaikan akan berbalas ganjaran yang berlipat di sisi Allah. Jadi memperbanyak amal ketaatan secara umum, nah itu baik kita tunaikan, entah bersedekah, entah membaca Al-Quran, entah takbiran, entah apapun yang kita tunaikan, ya kita manfaatkan waktu di hari raya itu dengan memperbanyak amal ketaatan. Kemudian yang ketujuh, menunaikan sholat id, ya, dan mendengarkan khutbahnya. Ya. Menunaikan sholat id, ya, karena itu hari raya Idul Adha, kita disunnahkan untuk menunaikan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Ya. Dan yang kedelapan adalah menunaikan ibadah kurban bagi yang hendak menunaikannya, ya, atau bagi yang memang kuasa menunaikannya. Nah ini beberapa amalan sunnah yang dapat kita lakukan, ya, dan seyogianya kita lakukan pada hari raya Idul Adha untuk memuliakan hari yang agung itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita dalam keadaan situasi kedaruratan, ya ini ternyata kita dianjurkan untuk membatasi mobilitas kita dan juga membatasi keluar rumah begitu. Bagaimana kita melakukan WFH ya. Nah, kalau kita dapat membahasakan juga kita bisa menunaikan aid from home ya. Bukan hanya work from home ya, tetapi juga aid from home ya. Karena menurut surat edaran dari Menteri Agama ya, ini surat edaran nomor 17 tahun 2021 pada beberapa hari yang lalu ini ditandatangani Menteri Agama. Juga surat edaran dari PP Muhammadiyah nomor 5 tahun 2021, ini juga beberapa waktu yang lalu ya. Sebelumnya ada surat edaran nomor 6 tahun 2020
yang juga kurang lebih muatan isinya ya hampir sama, ya. Hanya ada pengetatan lagi pada surat edaran yang belakangan ini. Kemudian juga himbauan dari Majelis Ulama Indonesia dan juga PBNU. Maka pada masa PPKM darurat ini, umat Islam di zona merah dan orange dapat menunaikan takbiran dan sholat id di rumah saja bersama keluarga untuk menghindari terjadinya kerumunan yang itu diduga kuat menjadi salah satu media ya, penularan virus COVID-19. Sehingga dalam situasi kedaruratan seperti saat ini, agama mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan mencegah terjadinya kemungkinan mafsadah. Ya. Meskipun baru kemungkinan ya, belum pasti gitu ya. Kan mungkin banyak orang yang berpendirian, ya itu kan ya belum tentu ya. Kalaupun ada kasus kan hanya 1-2 gitu ya. Tetapi ternyata dalam beberapa kaidah agama itu mengajarkan kepada kita hal yang diduga menjadi jalan ya, atau menjadi hal yang dapat menghantarkan kepada kemungkinan terjadinya mafsadah pun itu juga ternyata dianjurkan untuk dicegah. Ya. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ya. Jadi mencegah kemafsadahan itu didahulukan ya, dibandingkan dari meraih kemaslahatan ya. Jadi ya sholat Idul Adha itu kan kemaslahatan ya, karena kita bisa menunaikan di masjid itu satu hal yang tentu kita inginkan ya. Tetapi dalam situasi kedaruratan itu ada sesuatu yang mungkin bisa menghantarkan kita kepada kemafsadahan karena di sana ya sering tidak terhindarkan terjadinya kerumunan ya, maka di sini darul mafasid ya, mencegah kemungkinan kemafsadahan itu menjadi sesuatu hal yang layak didahulukan ya. Jadi bukan berarti dalam hal ini pemerintah atau lembaga-lembaga agama ya, bukan hanya pemerintah ini ya, Muhammadiyah bahkan termasuk ormas yang paling tegas ya dalam hal ini. Saya melihat dari edaran tahun lalu, kemudian tahun ini Majelis Tarjih Muhammadiyah bahkan memberikan satu tausiah ya atau fatwa kepada warganya untuk benar-benar berupaya menjaga diri dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat mengarah kepada kemafsadahan ini dan kita bisa menunaikan ibadah sholat Idul Adha di rumah. Apalagi sholat Idul Adha ini kan nilai hukumnya ya sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkadah itu ya kita bisa menunaikan ibadah sholat di rumah ya dengan berjamaah bersama keluarga itu juga satu hal yang secara fikih itu boleh ya, secara fikih boleh ya, boleh saja. Apalagi dalam situasi kedaruratan ya, maka hal itu lebih pantas untuk kita kedepankan ya daripada mengambil resiko kita tertular ya virus di tempat-tempat kerumunan ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini salah satu di antara landasan ya, Eid from home ini ya. Jadi ada beberapa fatwa dari lembaga keagamaan dan juga secara resmi pemerintah melalui Menteri Agama juga menerbitkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha di hari raya tahun ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat Idul Adha itu sendiri menurut jumhur ulama, ya, jumhur ulama itu artinya mayoritas ulama, ya. Jumhur itu artinya mayoritas. Menurut mayoritas ulama, hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan atau dikuatkan. Ya. Memang ada sebagian kalangan ulama yang memandang wajib, ya, tetapi mayoritas ulama menghukumi sunnah muakkadah. Nah, ditunaikan 2 rakaat pada waktu duha. Ya. Jadi, waktu kita menunaikan sholat Idul Adha sesungguhnya secara syar'i itu terbentang cukup luas. Ya. Karena waktunya itu adalah pada waktu duha. Ya. Waktu duha itu kan cukup panjang, Bapak Ibu. Ya. Sejak matahari terbit sepenggalah, itu sudah masuk waktu duha. Ya. Kira-kira jam ya 6:30 itu sudah masuk waktu duha, bahkan mungkin sebelum itu ya. Tapi kita umumnya menunaikan ya awal-awalnya 6:30 ya.
Yang itu membentang sampai siang itu, sampai menjelang waktu zawal, waktu zuhur ya, sampai menjelang waktu istiwa ya. Jadi sampai ya sekitar jam 11 itu kan panjang sekali waktunya ya. Meskipun waktu utamanya ya waktu di awal ya, sebagaimana yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk sholat Idul Adha itu dalam tuntunan fikihnya dianjurkan sedikit lebih pagi waktunya ya, daripada sholat Idul Fitri. Ya meskipun kebiasaan di tengah masyarakat kita biasanya ya umumnya sama ya. Orang menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha biasanya kalau di lapangan atau di masjid ya kisaran pukul 7 ya. Dan atau siang-siangnya ya setengah 8 gitu ya. Tetapi kalau di dalam hadis itu sesungguhnya sholat Idul Adha disunahkan agak lebih pagi sedikit ya. Nah ini persaksian dari sahabat Nabi yang terekam dalam hadis. Kami menunaikan sholat Idul Adha saat matahari setinggi 1 tombak, sepenggalah. Ya. Jadi kira-kira ya jam setengah 7 begitu. Jadi lebih awal. Dan kami menunaikan sholat Idul Fitri saat matahari sekira tinggi 2 tombak, 2 penggalah. Ya. Jadi ada waktu yang lebih awal untuk sholat Idul Adha. Salah satu hikmahnya menurut para ulama, ketika Idul Adha itu diselenggarakan lebih pagi ya memberi kesempatan yang lebih luas untuk penyelenggaraan penyembelihan. Nah, ketika sholat Idul Fitri ditunaikan agak siang sedikit, itu di antara hikmahnya memberikan kesempatan bagi yang mungkin lupa belum menunaikan zakat fitrah, dia bisa bersegera menunaikannya sebelum sholat Id begitu. Tetapi apapun itu tidak mengapa, misalnya kita samakan waktunya, ya kebiasaan yang berlaku di masjid-masjid jam 7 ya tidak mengapa. Karena secara umum kan pada waktu duha ya. Hanya memang ada nilai kesunahannya. Meskipun kesunahannya bukan kesunahan yang ditekankan ya. Ya sunah biasa saja. Ya. Kalau Idul Adha agak pagi sedikit. Nah ini dari sisi teknisnya Bapak Ibu, karena besok mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang menunaikan di rumah ya. Ya, kalau mungkin menunaikan bersama-sama ya, kita menjadi makmum ya biasanya ya karena makmum kan tinggal ikut ya. Nah, kalau nanti kita kemudian menjadi imam kan perlu kemudian untuk kembali membaca dan menelaah ya. Jangan sampai kemudian nanti pas jadi imam apa namanya keliru begitu nih. Jadi ada beberapa tata cara yang dapat kita sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kembali mengingatkan hal-hal mendasar terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha, sebagaimana sholat Idul Fitri, ya, itu ada satu kekhasan, sesuatu yang khas, ya, yang membedakan dengan sholat yang lain. Itu ada sunnah menambah 7 takbir ya, pada rakaat yang pertama. Jadi teknisnya adalah menambah 7 takbir setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama. Nah, jadi kadang-kadang ada yang mungkin berpersepsi 7 takbir termasuk takbiratul ihram ya. Padahal kalau dihitung seluruhnya itu ada 8 takbir Bapak Ibu. Karena yang takbiratul ihram itu tidak dihitung sebagai takbir ziyadah. Ya. Jadi yang takbir ziyadah itu atau takbir tambahan itu 7 takbir. Sementara takbiratul ihram itu kan takbir rukun ya, ketika kita mengawali sholat. Jadi kalau dihitung dari awal itu jadi 8 itu. Allahu Akbar. Nah, kemudian setelahnya kita menambah 7 takbir lagi. Jadi teknisnya Allahu Akbar, takbir pertama kita niat sholat Idul Adha. Kemudian setelah itu membaca iftitah. Nah, baru setelah itu kita menambah 7 takbir sunnah. Ya, ini yang mungkin bisa jadi ada yang keliru kalau kita tidak ingatkan. Ya. Oh, 7 takbir, berarti takbiratul ihramnya ikut dihitung. Ya. Padahal takbiratul ihram tidak ikut dihitung. Karena dia takbir sunnah. Ya. Nah, kemudian 5 takbir setelah takbiratul qiyam. Nah, takbiratul qiyam itu apa? Takbiratul qiyam itu takbiratul ketika kita berpindah dari sujud berdiri ke rakaat kedua. Jadi kita berdiri ke rakaat kedua kan takbir itu. Allahu Akbar. Nah, setelah kita berdiri, nah itu namanya takbiratul
qiyam ya, proses kita berdiri itu. Nah, setelahnya ditambah 5 takbir. Takbiratul qiyamnya tidak dihitung. Nah, di antara takbir-takbir tersebut, baik jika kita membaca tasbih ya, sekurangnya subhanallah ya. Atau lengkapnya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini menurut asar sahabat ya. Jadi kita takbir Allahu akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Nah, baca itu lagi. Ini ada sunnahnya ya menurut madhab Syafi'i berdasarkan atas asar sahabat. Ya. Kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca surat. Surat apa saja yang kita hafal. Ya. Atau kalau misalnya hafal surat tertentu, ini kita membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, itu disunahkan pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi kalau hafal. Kalau tidak hafal ya kita membaca surat apa saja. Ya. Setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas juga tidak apa-apa. Membaca surat Al-Kausar juga tidak apa-apa. Karena memang di Al-Quran diperintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa yang kita kuasai, yang mudah dari Al-Quran yang kita baca itu kita baca. Tapi kalau kita hafal 2 surat ini, kita mendapatkan nilai kesunahan tambahan. Ya. Karena Nabi sering membaca 2 surat ini ketika sholat hari raya. Nah, jadi kita perjelas lagi Bapak Ibu, ini tata urutan sholat Idul Adha. Ya. Yang pertama niat sholat Idul Adha, ya, karena setiap amalan yang sifatnya mahdoh ya, ya kita harus niat begitu, termasuk sholat. Ya. Ibadah mahdoh ini kita harus niat. Ya. Niat sholat Idul Adha. Ya. Niat sholat Idul Adha di dalam hati kita tancapkan di dalam hati kita, ya. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, setelah takbiratul ihram, takbir pertama itu kita membaca doa iftitah Bapak Ibu. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya, tawajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima, ya. Allahu Akbar kabiro, ya, ada beberapa bacaan doa iftitah. Kita bisa memilih yang biasa kita baca, nggih. Semuanya termasuk bacaan yang diriwayatkan di dalam hadis, jadi boleh saja kita membaca bacaan iftitah yang ada dalam hadis itu. Termasuk Allahumma ba'id baini dan Allahu Akbar kabiro. Ya. Kemudian setelah membaca doa iftitah, kita takbir sunnah 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di sela-selanya disunahkan membaca tasbih tadi. Ya. Takbir sunnah 7 kali. Nah, setelah takbir sunnah 7 kali, baru kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai selesai. Ya. Kemudian membaca surat. Wadduha wallaili idza saja, misalnya. Dan seterusnya. Kemudian kita ruku, iktidal, itu seperti biasa kita menunaikan sholat. Ya. Kemudian sujud, ya. Setelah sujud yang kedua kita takbir untuk berdiri ke rakaat kedua. Nah, ini yang namanya takbiratul qiyam Bapak Ibu. Takbir ketika kita berdiri dari rakaat pertama setelah sujud ke rakaat kedua. Ya, ini takbiratul qiyam atau takbiratul intiqal, ya. Nah, kita membaca takbir juga itu. Allahu Akbar, ya, sambil berdiri. Nah, itu belum dihitung, ya. Baru setelah berdiri tegak, kita menambah takbir sunnah 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 5 kali. Ya. Di sela-selanya juga dianjurkan membaca tasbih tadi. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, membaca surat, ya, seperti di rakaat pertama dan seterusnya. Ya. Sampai kemudian salam. Ya.
Jadi ini pelaksanaan dari sholat Idul Adha yang membedakan hanya takbir sunnah ini sesungguhnya. Yang lain sama seperti kita menunaikan sholat biasanya. Nah setelah salam itu disunahkan untuk khutbah Idul Adha ya. Untuk khutbah Idul Adha. Tetapi menurut penjelasan banyak ulama juga ya, kalau jumlah jamaahnya hanya 2 orang, suami istri ya cukup sholat saja begitu ya. Tapi kalau misalnya jamaahnya sampai 3 orang itu disunahkan khutbah begitu. Ada juga pendapat seperti itu ya. Karena berdasar pada satu anggapan ya bahwa khutbah itu kan disampaikan kepada jamaah ya. Jamaah itu kan bentuk jamak gitu ya. Jamak itu ya paling tidak 3 orang gitu ya. Kalau hanya 1 orang itu belum jamak gitu ya. Sehingga 1 orang dikhutbahi gitu jamaah sekalian gitu menjadi kurang pas begitu. Nah, ini menurut pendapat di kalangan madhab Syafi'i terutama. Apalagi kalau suami yang mengkhutbah istrinya gitu ya, sambil nuturi gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sesungguhnya. Gitu. Nah, artinya dalam hal yang sifatnya sunnah itu ya luas-luas saja sesungguhnya. Itu hanya pendapat di kalangan madhab tertentu. Seandainya kita ingin menyampaikan khutbah meskipun hanya 2 orang yang mendengarkan juga tidak masalah. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah sholat id tadi selesai, ya kita dituntunkan untuk khutbah Bapak Ibu. Ya khutbah ini ya yang disyariatkan menyampaikan bapak-bapak ya atau kaum laki-laki. Ya. Kalau dilelah di rumah itu apa namanya? Yang laki-laki putranya, misalnya putranya bisa menyampaikan khutbahnya. Khutbah sekurang-kurangnya memuat 5 hal ini Bapak Ibu, sekurang-kurangnya ya. Yang sering dijadikan sebagai rukun khutbah ya. Seperti halnya khutbah Jumat ya. Jadi khutbah itu sekurang-kurangnya memuat 5 hal ini. Memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Bisa ditambah dengan wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin misalnya. Atau dengan tambahan yang lain. Tetapi intinya pada kalimat alhamdulillah ya. Innal hamdalillah atau alhamdulillah ya. Ini mengawali khutbah. Kemudian yang kedua sholawat Nabi. Ini juga dianggap sebagai rukun khutbah oleh para fuqaha ya, sholawat Nabi. Nah, sebelum sholawat Nabi itu bisa kita tambah dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Tetapi itu bukan rukun ya. Yang rukun sholawatnya ini. Syahadat itu baik kalau kita tambahkan. Kemudian yang ketiga itu wasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya ya kita mengajak kepada ketakwaan. Marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Jadi itu mengajak kepada ketakwaan. Itu rukun khutbahnya. Khutbah Jumat, ya khutbah Id juga itu rukunnya itu. Mengajak kepada ketakwaan. Kemudian membaca ayat Al-Quran meskipun 1 ayat. Ini wajib juga disampaikan dalam khutbah Jumat maupun khutbah Hari Raya. Ya, paling tidak membaca 1 ayat lah. Ya, misalnya kita membaca 1 surat Al-Kautsar itu sudah apa namanya memenuhi ya, bahkan itu kan sudah 3 ayat gitu ya. Atau misalnya di awal kita sudah membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu sudah 1 ayat. Itu juga sudah memenuhi. Jadi harus ada yang kita baca dari ayat Al-Quran meskipun hanya 1 ayat. Dan kemudian yang terakhir berdoa mohon ampun untuk umat Islam. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya. Jadi itu 5 rukun khutbah yang harus ada dalam khutbah kita ya. Baik khutbah Jumat maupun khutbah Hari Raya. Kalau di madhab Syafi'i itu kalau khutbah Hari Raya disunahkan menambah takbir di awal ya. Yaitu 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau di madhab yang lain tidak harus ditambah dengan takbir yang 9 kali itu. Termasuk ada yang kemudian khutbah Idul Adha itu 1 khutbah, ada yang 2 khutbah. Itu juga ikhtilaf biasa ya.
Kalau yang disepakati kan khutbah Jumat itu. Kalau khutbah Jumat itu harus 2 khutbah. Ya. Tapi kalau khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu ada yang memahami 2 khutbah seperti khutbah Jumat sama. Ya. Ada yang memandang cukup 1 khutbah. Ya. Seperti pada khutbah kusuf sholat gerhana. Ya. Nah, satu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, dalam khutbah Id itu salam disampaikan pada awal dan akhir khutbah ya. Jadi kalau khutbah Jumat kan salam hanya di awal khutbah nih. Kalau di akhir khutbah kedua kan kita dianjurkan mengucapkan waladzikrullahi akbar ya. Dan tidak ditutup dengan salam kalau khutbah Jumat itu. Tapi kalau khutbah hari raya itu dianjurkan membaca salam di awal dan akhirnya. Seperti orang ceramah itu. Ya, ini kalau khutbah hari raya. Dan juga di dalam khutbah disunahkan memperbanyak bacaan takbir dalam khutbah ya. Jadi sambil kita ngomong, sambil kita berkhutbah ya, kita selingi dengan bacaan takbir ya. Misalnya kita sedang menyampaikan apa, kemudian ganti paragraf ya kalau tulisan begitu, kita selingi dengan takbir. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu marilah jamaah sekalian kita senantiasa berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Dan seterusnya nanti ditambah lagi misalnya Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Jadi di dalamnya banyak disisipi bacaan takbir. Itu sunnah dari khutbah Idul Adha. Meskipun kalau kita mungkin nanti menjadi khotib di rumah kita masing-masing ya tidak harus panjang-panjang ya khutbahnya, cukup 7 menit ya itu juga sudah cukup ya. Kalau kepanjangan juga nanti malah nggak betah gitu kan, jadi tidak harus panjang-panjang. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, juga kita sampaikan beberapa hal terkait dengan fikih kurban yang kemarin masih belum tersampaikan. Ya. Karena salah satu dari syariat yang dituntunkan dalam merayakan Hari Raya Idul Adha adalah berkurban. Maka tunaikanlah dengan hewan kurban yang baik dan sehat. Ya. Tidak boleh kita misalnya memilih hewan kurban yang ada cacatnya ya. Kalau dalam hadis itu nggak boleh kita berkorban dengan kambing yang pincang misalnya ya, atau sapi yang pincang ya, atau yang buta ya, atau yang ada cacat lah, yang kudisan misalnya ya. Wah ini sapinya lemu ya, tapi ternyata pincang gitu ya. Jadi bukan hanya perkara dagingnya saja beribadah korban, tetapi juga karena kita mempersembahkan kepada Allah, tentu kita persembahkan yang terbaik lah, yang baik begitu setidaknya, yang sehat dari hewan kurban yang kita sembelih. Jadi bukan hanya urusan daging okeh gitu ya, tetapi juga kita mempersembahkan yang sehat, yang baik ya, yang dari tampilan fisiknya juga pantas untuk kita korbankan. Kemudian pelaksanaannya sesungguhnya terbentang cukup luas waktunya, ada 4 hari Bapak Ibu. Seusai sholat Id ya, jadi pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai kemudian berakhirnya hari tasyrik ya. Jadi ada 4 hari itu, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau hari raya tanggal 10-nya itu harus setelah sholat Id ditunaikan dan khutbahnya selesai. Jadi kalau di lingkungan kita misalnya belum selesai disampaikan khutbah dan belum sholat Idnya belum ditunaikan, meskipun di tempat lain sudah ya, kita belum menunaikan ibadah korban ya. Artinya harus menunggu sholat Id selesai, khutbahnya selesai. Dan berakhir sampai asar ya, tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Nah, ini hadis Nabi yang menyatakan tentang waktu kita menyembelih. Barang siapa menyembelih sebelum sholat Id ya, jadi jam 6 sudah disembelih gitu ya, biar gasik ini. Sementara orang belum sholat Id ya, di lingkungannya, maka dia menyembelih untuk dirinya. Jadi itu sembelihan biasa, bukan kurban, nggak dianggap sebagai ibadah kurban ya. Dan siapa yang menyembelih kurban setelah sholat Id dan khutbahnya, jadi
sholat idnya ditunaikan, tunggu khutbahnya selesai, baru kemudian menyembelih, ya, maka ia telah menyempurnakan ibadah kurbannya. Jadi harus setelah sholat id ditunaikan dan khutbahnya selesai. Itu paling gasik, ya. Atau kalau mau ditunaikan pada hari kedua, ketiga juga boleh, ya, karena waktunya cukup luas untuk kita menunaikan ibadah kurban, ya, ada 4 hari. Ya. Nah, ini beberapa tuntunan dari ibadah kurban yang perlu kita pahami, baik sebagai sahibul kurban maupun mungkin sebagai jazar, ya. Jazar itu yang menyembelihnya. Jadi yang pertama itu sebagaimana ibadah yang lain harus ada niat ketika menyembelih. Karena menyembelih kurban itu ibadah khusus, ya. Membedakan dengan sembelihan yang lain, maka harus diniati sebagai menyembelih hewan kurban. Ya. Nah, kalau menyembelih sendiri jelas, ya, kita niat bahwa ini kurban dari diri saya misalnya. Bagi misalnya yang di masjid yang menunaikan itu tukang sembelih, tukang jagal, maka dia sesungguhnya harus juga meniatkan kurban dari siapa begitu. Nah, biasanya dituntun itu atau paling tidak oleh panitia begitu kan. Ini sapi pertama adalah kurban dari Bapak Fulan, ya. Kemudian dari Bapak Fulan, kemudian dari Mas Fulan gitu ya. Biasanya dibacakan itu sebelum kurban itu disembelih. Nah, sebaiknya begitu karena itu secara langsung kan menuntun niat bahwa penyembelih itu berniat menyembelih hewan kurban dari orang-orang tersebut, ya, walaupun tidak harus dihafal oleh dia nama-namanya gitu ya. Ya, si penyembelih itu sambil menyembelih kan dia niat. Ya, saya menyembelih hewan kurban ini adalah korban dari bapak-bapak tadi itu yang disebutkan atau dari keluarga tadi yang disebutkan. Nah, kemudian yang kedua, penyembelih harus membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, atau Bismillah sekurang-kurangnya ketika menyembelih hewan kurban. Kalau dalam madhab Syafi'i ada tambahan disunatkan baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Meskipun di madhab lain seperti madhab Maliki itu tidak dianggap sunnah, ya. Ya Bismillah saja, Bismillah kemudian takbir, ya. Ya, yang poin yang keempat ini membaca takbir, Bismillahi wallahu akbar, ya. Biasanya begitu. Bismillahi wallahu akbar. Sekurang-kurangnya itu yang dibaca ketika menyembelih hewan kurban. Bismillahi wallahu akbar. Kalau mau ditambah Bismillahi wallahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu juga baik. Kemudian yang kelima, berbuat ihsan saat menyembelih, ya. Berbuat ihsan itu berbuat yang baik lah. Jangan kemudian menyakiti atau menyiksa hewan kurban sebelum disembelih gitu ya, seperti digelonggong, ya jelas itu bukan perbuatan ihsan, ya. Atau mungkin disiksa gitu ya, karena sesaat lagi akan menemui ajalnya saja gitu kan, disiksa nggak boleh, ya. Atau bahkan menurut banyak ulama juga dianjurkan ketika menyembelih ya jangan di depan teman-temannya langsung gitu ya. Di tempat sembelihannya di sini, hewan kurbannya di sebelah sana begitu, biar tidak melihat langsung begitu. Ada yang menganjurkan begitu, itu juga baik meskipun tidak wajib, ya. Tidak haram juga, ya, tetapi itu diantara perbuatan ihsan gitu ya. Kalau di depannya persis itu kan di sini ada 7 kambing, ya. Ini kambing pertama disembelih, ya. Ini kambing yang lain mungkin ya mereka saling ngomong dengan yang lain, habis ini giliranmu gitu. Jadi ada kita memiliki peri kehewanan begitu ya kira-kira. Bagaimana kita memperhatikan aspek ihsan ini, termasuk dengan pisau yang tajam, ya, biar menyembelihnya itu cepat, ya. Ini perbuatan ihsan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalian berbuat ihsanlah sampai pun ketika menyembelih hewan. Ya. Kemudian yang keenam, berdoa agar kurbannya diterima Allah. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi, ya. Jadi baik sekali membaca doa ini, Bapak Ibu. Kalau Nabi membacanya Allahumma taqabbal hadza anni wa ahli atau wa ali Muhammad, ya. Allahumma taqabbal hadza an Muhammad wa ali Muhammad.
Nah, kalau kita peruntukkan bagi kita, itu redaksinya begini. Allahumma taqabbal hadza anni wa ahli. Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah ya, hadza korban ini anni dariku wa ahli dan keluargaku. Jadi disunahkan baca doa ini Bapak Ibu. Ya tidak baca ini tidak berkurang keabsahan korban kita, tapi kalau kita baca semakin baik. Karena ini diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Juga bisa dibaca oleh orang yang nyembelih. Allahumma taqabbal hadza an Bapak Budi misalnya, wa ahli dan keluarganya. Allahumma taqabbal hadza an Bapak Budi wa ahlihi dan keluarganya gitu ya. Jadi ini diantara sunnah kita menyembelih hewan kurban. Atau misalnya kita bukan yang menyembelih, kita menyaksikan bisa membaca doa ini ketika hewan kurban kita disembelih. Ya. Ya, ini yang terakhir Bapak Ibu. Jika memungkinkan, sahibul kurban disunahkan melihat saat hewan kurbannya disembelih. Ya. Dulu Nabi pernah meminta Fatimah untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Ya. Tetapi dalam situasi PPKM seperti saat ini, itu bisa disikapi dengan arif. Ya. Misalnya dengan video juga cukup. Ya. Atau tidak melihat juga nggak apa-apa. Ya. Karena itu kan sunnah. Sunnahnya juga sunnah biasa, bukan sunnah mu'akadah. Ya. Artinya bukan satu hal yang harus kemudian kita risaukan. Apalagi kalau kita kurbannya di jauh tempatnya gitu ya, ya tidak harus memaksakan datang ke sana untuk melihat. Nah itu sunnah kalau memungkinkan saja. Nah sahibul kurban boleh mengambil maksimal sepertiga bagian kurban. Ya sepertiga ini ya sepertiga hewan kurbannya, bukan sepertiga daging kurban gitu ya. Artinya tidak boleh milih-milih dagingnya. Itu biasanya di panitia sudah ada yang membagi. Jadi persentasenya imbang ya. Sepertiga itu ya termasuk juga dagingnya, termasuk juga jeroannya, termasuk juga mungkin yang lain ya. Nah, sahibul kurban juga disunahkan ikut makan dagingnya meski sedikit ya. Kalau misalnya tidak senang ya barang secuil juga tidak apa-apa ya. Kalau misalnya nggak senang daging gitu ya, vegetarian misalnya ya, atau tidak makan juga tidak apa-apa karena itu sunnah bukan satu kewajiban. Ya. Namun jika tidak memungkinkan dan disedekahkan semua juga tidak mengapa. Ya. Tapi ada sunnahnya kita ikut makan dan mengambil bagian ya, maksimal sepertiga. Kurang dari sepertiga misalnya saya 1/5 aja nggak apa-apa juga. Ya. Artinya ada bagian yang kita nikmati bersama keluarga itu dianjurkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu beberapa hal terkait dengan tema kajian kita sore hari ini, yaitu Eid from Home. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, ada hal-hal yang dapat kita ambil hikmahnya, terutama juga di dalam kita menunaikan ibadah di Hari Raya Idul Adha pada lusa nanti, di mana kita memang dalam situasi yang berada dalam kedaruratan karena diberlakukan PPKM seperti sekarang ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sebelumnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Joko, Ustaz, terima kasih atas materinya, ilmu-ilmunya. Monggo Bapak Ibu memaksimalkan waktu yang ada, yang ingin sharing maupun menyampaikan sesuatu, diberikan kesempatan secara live mungkin. Izin Pak Ridhoi, mungkin kalau belum ada. Oh, oke. Silakan Bapak. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kaitannya memotong rambut ya bagi sohibul kurban. Andai kata si sohibul itu berkorbannya lebih dari satu, ya ada di tempat pemukiman, yang lainnya di tempat yang lain yang kita tidak tahu. Kebetulan penyembelihannya nggak sama, ya. Apakah sohibul itu baru boleh memotong rambutnya ketika semuanya sudah disembelih? Atau salah satu saja sudah disembelih,
Misalnya untuk yang pertama itu di hari pertama, untuk korban yang kedua itu mungkin di hari kedua. Apakah nunggu sampai dengan semuanya disembelih? Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan juga beberapa sunnah. Ya, tapi saya sering mendengar, apakah ini benar atau tidak, kaitannya dengan tempat sholat. Ya, saya mendengar bahwa disunahkan untuk sholat itu bukan di masjid, tapi di lapangan. Nah, apakah memang ini dimaknai bahwa mereka yang sholat di lapangan itu sudah melaksanakan sunnah, atau memang sama saja antara di sholat di masjid dengan sholat di lapangan? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haryomo. Ada dua pertanyaan tadi. Yang pertama tentang memotong rambut dan kuku, ya. Jadi memang memotong rambut dan kuku itu satu hal yang dianjurkan tidak dilakukan oleh sahibul kurban sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Kalau dalam teks hadis itu sampai hewan kurbannya disembelih begitu, nggih. Tapi larangan ini bukan satu hal yang haram, nggih. Artinya ketika kita tetap motong juga tidak sampai dosa. Menurut pendapat mayoritas ulama, ya. Memang ada yang menyampaikan sifatnya wajib, ya. Misalnya di ulama Dzahiriyah, ya. Tapi mayoritas ulama madhab 4 itu mengatakan tidak wajib. Itu sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang ditekankan. Artinya kalau dilanggar tidak sampai dosa, nih, dan tidak mengurangi keabsahan kurban kita. Kalau misalnya dalam kasus ini kurbannya 2 gitu ya, walaupun sebenarnya 1 sudah cukup Pak, nih. Tapi kurbannya 2 misalnya, nih. Kurbannya 2 ya tidak mengapa gitu, nih. Ya sebaiknya kita tunggu sampai dua-duanya disembelih gitu ya, karena secara umum dari lafadz hadis itu mengatakan sampai hewan kurbannya disembelih. Berarti kan kalau hewan kurbannya 2 gitu ya. Misalnya kita satu keluarga katakanlah, kita ada yang kurban di sini, ada yang di Gunung Kidul, ternyata baru tanggal berikutnya disembelihnya. Maka kita dianjurkan ya untuk sampai yang kedua disembelih, gitu. Sampai yang kedua disembelih, baru kita potong rambut dan kuku. Dan itu kan hal yang tidak terlalu memberatkan ya untuk menahan memotong rambut dan kuku ya. Artinya hanya menahan tidak cukur dan tidak potong kuku, artinya tidak menjadi satu hal yang menyulitkan kita. Kemudian yang kedua tentang tempat yang kita gunakan sebagai tempat sholatnya. Memang di dalam hadis Nabi itu disebutkan dengan redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya itu menunaikan ibadah sholat id di musola gitu ya. Kalau dalam hadis begitu, tapi musola dalam pengertian zaman Nabi itu bukan musola berupa bangunan ya, tetapi tanah lapang. Ini musola itu kan arti bahasanya tempat sholatnya, musola gitu ya. Jadi ternyata yang dimaksud dalam hadis tadi itu pengertian secara bahasa, musola itu tempat sholat. Dan tempat sholat id di masa Nabi memang itu di tanah lapang, ya. Yang ini dipahami secara beragam di kalangan ulama, ya. Ada yang memahami, oh karena ketika sholat id itu kan semua masyarakat dihimbau untuk ikut, bahkan dikatakan yang merdeka dan hamba sahaya, ya laki-laki dan perempuan yang dipingit, bahkan kemudian wanita yang sedang menstruasi gitu oleh Rasulullah kan dianjurkan untuk menghadiri sholat id ya, meskipun tidak ikut sholat yang menstruasi gitu ya, tetapi juga menyaksikan kegembiraan di hari itu, sehingga tempat yang representatif adalah tempat yang luas. Tempat yang luas itu ya tanah lapang di waktu itu, karena masjid di masa Nabi itu memang relatif belum mencukupi kalau semua masyarakat itu hadir, termasuk kalangan kaum wanita dan kalangan dari masyarakat yang jauh. Karena di masa Nabi itu kan masjid itu ya di situ itu tidak seperti zaman sekarang gitu ya, mungkin sudah begitu banyak masjid ya. Kalau di masa Nabi masjid ya bersama Rasulullah itu mereka menunaikan ibadah sholat id, dan jamaahnya bisa jauh-jauh begitu ya, bisa jauh-jauh yang datang itu sampai beberapa kilo dari tempat Rasulullah ya. Maka itu dipahami beragam ya, di kalangan madhab tertentu tetap dianjurkan, di madhab Hambali di tanah lapang menunaikan kita sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri.
dalam situasi yang normal gitu, catatannya begitu gitu. Kalau di madhab Syafi'i itu tidak harus tanah lapang, tetapi tempat yang sekiranya memang mencukupi, tempat yang sekiranya mencukupi orang-orang menunaikan ibadah sholat, ya. Seperti di Tanah Suci juga kan, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tetap masjid juga, karena memang itu tempat yang sangat luas, ya. Bahkan mungkin tidak ada tempat yang representatif di Mekah ya selain Masjidil Haram, bahkan itu tempat yang paling mulia gitu ya. Di Madinah juga Masjid Nabawi, tempat yang mulia, meskipun dulu Nabi ketika sholat Id tidak di Masjid Nabawi gitu ya. Jadi di luar masjid, tapi sekarang Masjid Nabawi tetap digunakan sebagai tempat sholat hari raya. Saya pikir itu perbedaan yang tidak begitu prinsip ya, artinya bagi yang mengatakan di tanah lapang di masjid kan juga sah, hanya dia menganggap yang utamanya di tanah lapang karena bagian dari syiarnya, bagian dari syiar juga. Yang di masjid juga tidak menganggap yang di tanah lapang tidak sah ya hanya mungkin dia memilih masjid sebagai tempat yang dia anggap lebih bersih, lebih suci begitu. Biasanya alasannya begitu. Kalau di masjid kan tempat yang lebih terjaga kesuciannya gitu ya. Jadi sebenarnya perbedaannya tidak pada menegasikan, tetapi hanya dari sisi ya pihak tertentu menganggap lebih utama di tanah lapang dan pihak tertentu lebih menganggap utama di masjid. Mungkin itu Pak Haryomo yang dapat saya respon. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain juga ada. Izin ya Mas Ridho. Iya Ibu. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri. Monggo Ibu. Sepertinya putus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Monggo. Kayaknya kok ini ya jaringannya enggak ini ya. Oh, kedengaran ya. Oke. Kalau di sini yang saya tanyakan terdengar, ini pada saat terdengar ya. Pada saat penyembelihan ini kan sekarang mungkin karena pandemi itu dilaksanakan di RPH ya Pak. Nah tadi Ustadz sampaikan kalau yang melakukan penyembelihan kan harus basmalah, harus membaca niat dan juga tadi siapa saja sohibul kurbannya. Seandainya kejadian itu mungkin yang membacakan itu adalah panitia dari masjid atau dari rukun kami ya Pak ya RT itu yang membacakan, kemudian tinggal membacakan ini sohibul, kemudian yang menyembelih itu dia tukang jagalnya yang melakukan membacakan bismillahnya itu apakah itu sah atau tidak ya, ataukah memang yang menyembelih itu harus membacakan bismillah itu. Kan kadang-kadang jagal-jagal itu mungkin tidak ini ya Pak ya, Ustadz ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kan dibagikan nih sepertiga untuk sohibul, yang bertiga bisa dibagikan bahkan bisa yang non muslim. Ada salah satu yang panitia itu memberikan kepada sohibul beberapa jatah ini silahkan untuk dibagikan, mungkin karena mereka juga kesulitan mencari. Ini boleh enggak ya Tatia? Dia dimintakan kepada sohibul untuk diberikanlah jatah 10 bungkus misalnya begitu untuk dibagikan kepada monggo yang membutuhkan. Itu pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sri, yang pertama tadi tentang penyembelih nih. Paling tidak yang dituntut dari penyembelih itu adalah yang pertama kesadaran dia sedang menyembelih hewan kurban, gitu. Kesadaran bahwa dia sedang menyembelih hewan kurban. Yang kedua membaca basmalah, paling tidak itu, gitu. Menyembelih hewan kurban. Ya. Kalau misalnya masalah yang membacakan begitu ya, ini korban dari Pak Fulan ya, itu panitia tidak masalah nih, tidak masalah nih. Artinya kan mungkin sohibul juga tidak mesti bisa meresapi nama yang asing bagi dia gitu. Ya. Artinya dia menyadari bahwa saya sedang menyembelih hewan kurban dari
korbannya Bapak yang tadi dibacakan itu sudah cukup nih. Tetapi kalau baca basmalah kok saya berpandangan harus itu. Karena secara Wajib, umum, ya, Pak, secara umum di dalam di dalam ayat Al-Qur'an kan dikatakan wala taqulu mimma lam yadhkurismallah alaih gitu ya. Jangan kau makan sembelihan yang tidak sebut nama Allah atasnya gitu ya. Artinya secara mutlak memang si penyembelih itu disyariatkan membaca basmalah gitu. Saya pikir walaupun di RPH mestinya jika itu penyembelih muslim ya, dan kalau untuk kepentingan kurban mestinya pihak pemilik atau sudah dipilihkan yang muslim, paling tidak membaca basmalah ini kan hal yang sangat mendasar nih. Saya pikir tidak mestinya tidak sedikit awamnya begitu nih untuk seseorang membaca basmalah nih. Kalau yang lain misalnya tidak membaca selawat, enggak masalah itu karena itu tambahan saja nih. Tapi paling tidak basmalah itu ya. Yang takbir itu ya lebih baik kalau ditambah bismillahi wallahu akbar. Tapi seandainya tidak ya bismillah paling tidak itu yang wajib sifatnya gitu. Itu kemudian yang berdoa bisa kita yang berdoa gitu ketika kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita ya. Allahumma taqabbal hadza anni wa ahli misalnya ya, atau pihak panitia yang menyaksikan juga bisa mendoakan Allahumma taqabbal hadza an keluarga Bapak Fulan disebutkan itu juga lebih baik nih. Tapi sekali lagi itu sifatnya sunnah Ibu nih, doa itu. Artinya tidak menjadikan korban kita itu berkurang keabsahannya kalau tidak kita tunaikan. Tapi kalau kita tunaikan ya menambah keutamaannya. Kemudian yang kedua tadi tentang sohibul dikasih bungkusan daging untuk dibagikan. Ya. Itu Ibu nggih. Iya. Artinya sohibul dimintai tolong oleh panitia untuk membagikan kepada siapa yang memang ini pantas untuk diberikan ya gitu. Enggak apa-apa Ibu nggih, tidak apa-apa. Boleh saja. Kita kan statusnya bahkan sebenarnya kan yang berkorban kita pada hukum asalnya kan yang membagikan kita nggih. Hanya kemudian karena sudah dibentuk kepanitiaan, maka panitia yang mendistribusikan sebagai wakil dari sohibul. Artinya ketika kemudian kita diminta tolong untuk membagikan juga tidak masalah Ibu. Nah, tidak masalah. Artinya itu kita bagikan kepada pihak yang membutuhkan. Dan kita maksimal hanya boleh mengambil sepertiga. Ibu Sami-Sami. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Jika tidak, mungkin satu Ustaz sedikit tentang keutamaan atau disunahkan takbiran yang mulai besok pagi ini sifatnya apakah ketika hanya sholat berjamaah atau individu juga munfarid gitu ya, juga disunahkan takbiran atau mending dikir saja ya, ketika dalam satu kesempatan memang kondisinya harus sholat sendiri gitu. Baik, okay. Kalau di dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah itu dan juga di pandangan fikih madhab itu, jama'atan au munfaridan gitu ya, jamaah ataupun sendiri. Jadi kita sholat sendirian maupun sholat jamaah, usai sholat 5 waktu di hari raya dan juga di hari Arafah itu, kita disunahkan untuk takbiran. Jadi 5 hari ya, tanggal 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13. Meskipun kita sholat sendiri, ya kalau kemudian kita mau wiridan berarti setelah takbiran atau wiridan dulu juga tidak masalah. Nih. Artinya memang secara umum kan perintah kita takbiran itu setelah sholat ya. Artinya teknisnya misalnya kita mendahulukan wiridan juga tidak apa-apa, sebagaimana yang biasa kita baca, atau kita takbiran dulu baru wiridan juga tidak masalah. Tapi titik poinnya tadi yang ditanyakan apakah munfarid ataupun jamaah itu disunahkan dua-duanya menurut Ibnu Taimiyah dan juga fuqaha madhab itu. Mungkin itu Pak Ridho. Oke, terima kasih. Satu kesempatan Bapak Ibu jika masih ada waktu enggak Pak? Masih ada waktu enggak? Pak, masih ada waktu enggak Pak Ridho? Satu pertanyaan Pak mungkin monggo. Oke. Oke. Ya cepat saja pertanyaan cepat. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Untuk pembagian ini Pak dagingnya, kalau itu kan nggak boleh
untuk upah ya, kulit dan sebagainya. Okay. Terus teknis pembagian kulit itu kan ada yang suatu tempat itu kulitnya dijual, ditukarkan daging. Ada yang kulitnya dibagikan. Kalau almarhum Pak Sunardi Sauri kan kulitnya itu dicacah-cacah dibagikan gitu. Ada yang kulitnya dibagikan kemudian yang menerima itu dijual ke orang lain, ke pembeli kulit. Nah, dari beberapa hal itu mana yang mungkin lebih afdol gitu aja. Mungkin mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik Pak Cisron, memang itu satu hal yang sering digelisahkan di sementara kalangan. Gitu. Kalau saya lebih memilih misalnya itu diserahkan kepada pihak seperti panti asuhan gitu, atau lembaga-lembaga yang memang membutuhkan bantuan, jadi kulit itu diserahkan ke sana, kemudian kalau sudah sampai kepada yang bersangkutan sebagai bagian kan dia bisa menjual itu. Artinya yang dilarang menjual kan kita ya, kalau dia sudah menjadi bagian dia, mau dia jual kan boleh saja. Artinya ketika misalnya kita kulit itu disampaikan kepada pihak panti asuhan misalnya. Di panti asuhan itu kemudian dijual. Karena kulit kan mau dibagikan, dimakan juga ya daging wera mesti kemakan semua gitu ya. Masa mau makan kulit gitu kan. Kulit itu kemudian bisa dijual untuk keperluan apa saja itu bisa. Gitu. Artinya ketika sudah sampai pada pihak penerima itu boleh dia jual. Gitu. Sehingga kemudian dalam alternatif itu mungkin saya memilih yang terakhir tadi Bapak. Jadi disampaikan kepada pihak penerima, ya terserah kemudian dia jual juga boleh. Ya. Tetapi memang terkait dengan pemanfaatan kulit ini perlu diberikan pemahaman, karena kalau kulit terlalu lama tidak segera ditangani kan akan rusak kualitasnya. Sehingga kemudian harus berikan pemahaman itu. Atau misalnya mau dikoordinir oleh pihak panitia juga sementara kalangan juga membolehkan itu. Kalau yang ditukar dengan daging itu juga di kalangan madhab Hanafi itu diperbolehkan gitu ya, dan sebagian Syafi'iyah sebagian. Tapi kalau saya lebih baik misalnya diserahkan sebagai nisbah ya, sebagai bagian, kemudian oleh yang bersangkutan dimanfaatkan ya, karena kalau sudah sampai kepada yang bersangkutan kan boleh dia manfaatkan. Gitu. Izin Pak Ustadz, kalau panitia sebagai mediator boleh Pak. Jadi kulit ini untuk janda-janda semua. Setelah itu jandanya gimana mau dijual? Oke ya panitia sebagai mediator mengundang itu. Kalau menurut saya untuk kemaslahatan sih boleh saja ya. Artinya kan yang menjual kan tetap pihak sana ya, pihak penerima. Hanya kita memfasilitasi, memediasi agar kemudian bisa terarahkan dengan baik. Apalagi kalau kulit hanya dibagikan kepada banyak pihak, kemudian hanya 1-2 itu kan biasanya orang kan mencarinya sekaligus gitu ya. Itu akan lebih baik. Saya pikir untuk kemaslahatan tidak menjadi masalah Pak Cisron, apalagi juga di kalangan mazhab tertentu juga secara tegas mengatakan boleh. Nah, kita lebih hati-hati dalam arti tidak langsung menjual, tetapi sudah diakadkan sebagai bagian dari si mustahik ya, yang berhak menerima baru kemudian dijual. Gitu. Mungkin itu Pak Cisron. Makasih Pak Ustaz. Sami-sami. Ya, terima kasih Ustaz atas ilmu, penjelasan dan semuanya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Karena waktu, kita akhiri ya ta'lim kita dengan hamdalah dan penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu pekan depan insyaallah. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Kami Bapak Ibu. Semoga Bu Sri sehat semuanya. Ya, alhamdulillah sehat Pak Cisron, Mas Rido. Terima kasih. Semoga Pak. Pak Deputi, makasih. Sami-sami Mas Cisron. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib.